Indonesia ini kita mewarisi teologi konflik. Teologi konflik itu apa? Karena di Eropa orang Katolik dan orang Protestan yang bertengkar, kok kita disuruh ikut-ikut bertengkar. Terus yang dikampanyekan di Indonesia itu apa? Teologinya, bukan Yesusnya. Orang mengatakan saya ini kelompok reform yang paling asli, katanya Stephen Tong. Lah terus untuk apa reform dijual? Yang mestinya yang ditonjolkan itu siapa? Yesus, bukan reformnya. Saya ini Lutheran. Lah untuk apa? Apa tuh abang-abang becak, tukang bakso, profesor di Erlangga itu ngerti? Wesleyan, Reform, Calvinis, Lutheran itu apa? Lembuh Pak, wis karep-karep opo. Salam kasih kebenaran bagi kita semua. Salam kasih Kristus bagi kita semua. Kiranya diberkati melimpah-limpah bagi kita, hamba Tuhan serta pengikut Kristus yang setia dan menaruh pengharapan kepada kuasa kasih-Nya dan setia mengabarkan Injil Kristus yang benar. Teologi konflik menurut Dr. Bambang Nursena bahwa itu selalu menonjolkan logika atau semacam pingin pamer ilmu, bukan untuk menonjolkan Injil atau kabar baik atau kasih Tuhan Yesus yang semestinya intinya dari kita mengabarkan Injil, yaitu kasih Tuhan Yesus. Apa itu? Dengan aku berdoa, aku menggoyang tangan Tuhan. Saya kritik di Taiwan, jadi Tuhanmu itu diam, balas. Ayo Tuhan kerja, jadi oh ya aku lupa ya sudah kerja. Tuhanmu itu didorong sama kamu. Kamu bekerja didorong sama Roh Kudus, atau Roh Kudus kerja didorong oleh kamu. Tuhan. Kalau saya melihat video yang tadi, yang terhormat Pendeta Stephen Tong sedang mengejek ajaran dari karismatik, yaitu menonjolkan penginjilan, mujizat dan kesembuhan, serta membagikan Injil dalam kuasa. Tetapi saya pikir Pak Stephen Tong terlalu melebih-lebihkan dalam memberikan kritikan serta kecaman. Kalaupun itu yang terjadi di ajaran karismatik, saya pikir biarlah Tuhan yang berperkara jika ada kesalahan-kesalahan. Dan ataupun kalau misalnya mereka berbuat sesuatu yang tidak jujur atau melakukan sesuatu yang membuat kepentingan diri sendiri atau organisasi untuk menarik banyak jiwa, tetapi dalam hal mujizat hanya dibuat-buat, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan berperkara dan Tuhan akan menunjukkan bahwa itu tidak benar. Tapi biarlah kita memberikan hak sepenuhnya untuk menghakimi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita malah di atas mimbar dengan banyak jemaat yang melihat kita menjelek-jelekan sesama tubuh Kristus. Bahkan kita membuat gerakan-gerakan seperti sedang mengejek. Saya kira itu tidak akan menjadi teladan, dan itu tidak melambangkan sebagai penginjil-penginjil yang penuh dengan kasih Kristus. Billy Graham paling banyak cuma 1 juta lebih, dan yang disebut Reinhard Bonnke, wah bisa 1 juta orang dengar khotbah dia. Kenapa dia di Afrika bisa 1 juta orang? Kembali ke Jerman, tidak ada orang dengar khotbah dia. Jadi Roh Kudus tidak bekerja di Jerman, cuma kerja di situ. Ada orang yang cocok untuk orang yang bodoh, orang emosi, tetapi sama orang pintar tidak bisa bekerja. Kita terlalu tidak mengerti bagaimana memikirkan
di video Bapak yang tadi, bagi saya itu ada unsur diskriminatif. Karena saya pikir tidaklah bijak kalau Bapak mengatakan seperti itu, bahwa Bapak membandingkan dua penginjil besar, dua penginjil yang bagi saya patut diteladani, tapi tidak patut untuk kita bandingkan, antara penginjil Billy Graham serta penginjil Reinhard Bonnke. Yang keduanya mempunyai anugerah karunia yang berbeda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang satu pengajaran yang begitu bijak dan begitu sangat membuat orang terkesima serta banyak orang bertobat. Dan yang satu penginjilan mujizat kasih serta banyak juga orang bertobat dan banyak orang disembuhkan. Artinya keduanya tidak bisa dibandingkan karena keduanya mempunyai karunia yang berbeda dari Tuhan. Tetapi yang saya lihat di sini, bagaimana penginjil yang Bapak banggakan, penginjil Billy Graham, bahwa sebenarnya Bapak harus meneladani penginjil itu. Kalau saya melihat beberapa khotbah dari penginjil Billy Graham, dia menginjil menonjolkan kasih Kristus, dia menginjil menonjolkan salib Kristus, dia menginjil menonjolkan keselamatan yang dari Kristus. Saya tidak pernah melihat potongan-potongan dari khotbah Pak Billy Graham ataupun penginjil Billy Graham dengan mengejek sesama tubuh Kristus, dengan merendahkan sesama pengajaran lain atau sesama tubuh Kristus lainnya. Dia tidak pernah mengejek mereka, tetapi dia hanya fokus menginjil, yaitu keselamatan hanya daripada Kristus. Nanti kita lihat di video yang akan saya putar, dan kita akan melihat video yang akan saya putar mengenai penginjil Reinhard Bonnke juga. Reinhard Bonnke tidak pernah merendahkan penginjil-penginjil yang beda aliran dengannya. Mari kita lihat. Me. God forgives me. God is interested in me. But I must receive Him. Secondly, the Word of God does not change. The grass withereth, and the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. I surrender all to Jesus. Itu aja Pak yang terhormat Pendeta Dr. Stephen Tong. Jika Anda melihat video ini, jika pengikut-pengikut Anda melihat video ini, berubahlah dalam mengabarkan Injilmu. Jadilah bijak, lihatlah teladan-teladan para rasul yang berselisih paham tapi tidak pernah menaruh kebencian, tidak pernah mengatakan atau merendahkan satu sama lain. Kalau kita meneladani Billy Graham, meneladani Reinhard Bonnke, mereka tidak seperti itu, tapi mereka fokus menginjil, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus, kasih daripada Tuhan Yesus, dan bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi karena Dia begitu besar mengasihi umat manusia dan bumi ini, supaya banyak orang diselamatkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.